Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita persilakan, tafadhal. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Jauharatut Tauhid ya, yang syairnya ini, fakulu man kulifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dza li ruslihi fastami'a. Maka penekanannya di sini, maka setiap mukallaf diwajibkan menurut syariat untuk mengenal sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah, juga mengenal sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi rasul-rasulnya. Karena memang poin dari Islam itu dimulai dengan dua kalimat syahadat. Yang pertama la ilaha illallah, mengenal Allah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah, mengenal Rasulnya. Sehingga dari penjelasan tadi kemarin sudah kita bahas ya, bahwa definisi ma'rifat menurut bahasa adalah pengetahuan dan ilmu, atau bahasa sekarang disebutnya ilmiah. Karena lagi tren kan, lagi rame itu ada bahasa katanya akidah itu tidak bisa diilmiahkan katanya. Akidah bukan ilmu dan seterusnya. Ya. Karena ilmiah itu harus berdasarkan pada metode empiris atau yang bisa diindra dan seterusnya. Padahal justru akidah itu adalah ya fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Gitu ya. Karena itulah para ulama menjelaskan al-ma'rifah wal ilmu. Ma'rifat itu sama dengan ilmu. Mengenal Allah itu sama dengan ilmu dalam artian ilmiah. Ya. Wa ma'na huma wahid, maknanya satu. Mengenal sama dengan ilmu. Atau tadi kita jelaskan bahwa ini disebut dengan ilmiah. Ya. Jadi tapi saya nggak paham. Ya, ketidakpahaman kita bukan berarti langsung keilmuannya ditolak. Sama seperti kita, misalnya maaf, ada orang yang nggak bisa melihat sejak lahir. Lalu kita pilihkan kira-kira mau pakaian warna apa. Ini ada merah, kuning, hijau, biru, ungu dan seterusnya. Kira-kira orang yang nggak bisa lihat tadi bisa milih warna nggak? Dia akan bilang saya nggak tahu warna apa, ya kan? Terus yang nggak bisa lihat dia bilang ya. Lalu jangan disimpulkan karena dia nggak bisa melihat warna, lalu seolah-olah warna itu jadi nggak ada. Bukan warnanya nggak ada, dia nggak bisa lihat warna. Sama ketika ada orang mengatakan akidah itu ilmu, tapi akal saya nggak menjangkau itu. Nah, ya, ketika akal nggak menjangkau bukan berarti lantas akidah itu nggak ada, gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai kita dibingungkan dengan bahasa-bahasa ini nggak ilmiah, ini ilmiah, agama itu tidak ilmiah dan seterusnya. Dengan membuat seolah-olah satu-satunya dasar dari ilmu pengetahuan adalah metode empiris atau yang harus diuji coba. Ya, padahal itu hanya salah satu saja. Ya, tidak semua keilmuan bisa diuji coba. Hal-hal yang sifatnya tidak terindra nggak bisa. Contoh paling gampang, kita bicara ruh saja. Ruh ini ciptaan Allah, ada yang bisa lihat? Enggak, tak terasa. Tidak bisa diindra. Dipaksakan seperti apapun ketika bicara ruh, ya susah. Ya, bahkan ketika ditanya tentang ruh, Allah hanya menjawab, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi jangankan bicara tentang Khalik pencipta, bicara tentang makhluk saja ruh kita memang nggak mampu. Tapi bukan kadang nggak mampu lalu kita mengatakan ruh itu nggak ada, ya salah. Ya, hanya mungkin akal kita nggak mampu. Tapi kita yakin bahwa ruh itu ada. Ya. Jadi jangan gara-gara ketidakmampuan kita lalu seolah-olah yang kita nggak mampu pikirkan
dianggap tidak ada, itu yang masalah. Ya, ini saya kopikan ayatnya, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gitu ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ruh itu urusan Allah. Ya, dan karena ini tidak terindra memang, ya, kita nggak bisa untuk membuat yang namanya semacam eksperimen, susah. Dan saya pernah baca ada yang meneliti sampai puluhan tahun di Jepang, nggak dapet. Karena udah Allah bilang nggak bisa. Ya, mau dicek kayak apa ya susah. Ya, dicoba ditimbang orang yang belum meninggal dengan sudah meninggal, ya nggak ngaruh. Beratnya nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi bukan berarti ruh itu nggak ada, ruh itu ada, kita yakin. Karena ketika bicara kematian adalah terpisahnya antara jasad dengan ruh. Sedangkan kehidupan ketika ruh masih bersatu dengan jasad. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Tadi bicara tentang ma'rifat, maka yang diminta 3 poin. Kita yakin 100% tanpa keraguan. Dan yang kita yakini sesuai dengan kebenaran atau kenyataan atau fakta atau realitas berdasarkan dalil atau bukti. Inilah yang disebut dengan ma'rifat. Ya. Tapi kalau yang kita pahami cuma 2, ya, kita yakin, gitu ya. Tapi kita juga yakin berdasarkan dengan kebenaran, tapi kita nggak tahu dalilnya. Maka kalau yang ketiga kita ngampu, inilah disebut dengan taklid. Ya, karena kalau ma'rifat tahu dengan dalilnya, kalau nggak tahu dalilnya namanya taklid. Kita pertegas di poin berikutnya. Ketika kita bedah definisi dari ma'rifat adalah, ya, disebutkan di sini ma'rifat itu apa tadi? Ya, ini al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Ya, jadi definisinya ada 3. Ya, al-idrak al-jazim. Pertama idrak. Idrak itu artinya pengetahuan, baik yang sifatnya meyakinkan ataupun yang kurang meyakinkan. Berulah ditekankan dengan kata-kata al-jazim, yaitu pengetahuan yang disepakati dengan satu penafsiran atau diyakini 100%. Karena kalau bicara akidah itu yang diambil cuma satu ini, ya. Maaf. Ya, ini ya, diyakini 100%. Nah, ini al-jazim tadi. Kenapa harus ada kata al-jazim? Karena nanti dalam pemahaman ilmu itu ada beberapa poin. Ada yang dikatakan dengan al-jazim atau al-yakin atau al-ilmu. Ya, jadi namanya banyak, bisa al-jazim, bisa al-yakin, bisa al-ilmu, bisa al-ma'rifah. Ini semua sama, artinya yakin 100%. Bisa al-jazim, bisa al-yakin, bisa al-ilmu, bisa al-ma'rifah. Ini semua sama, artinya yakin 100%. Ya, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat, maka tidak jadi jazim, tidak jadi yakin, ya, tidak jadi ilmu, tapi jadinya dhon. Dhon itu artinya dugaan kuat karena masih ada lebih dari satu penafsiran. Ya, tapi kata-kata dhon ini masuk dalam kajian fikih. Kalau kajian akidah ini nggak bisa dhon, karena kita bicara tentang, ya, tentang Tuhan, tentang ilahiyah, tentang metafisika, harus yakin. Dhon nggak bisa. Dhon ini masuk dalam kajian fikih, ya. Itu ya. Maka nanti ketika nanti ada ayat-ayat yang multitafsir, maka dicarikan dalil penguat. Mana yang lebih kuat, itulah masuk dhon.
Ya, misalnya nanti bersentuhan suami istri batal nggak wudunya, maka masuk kajian bahasa dulu. Ya, dalam kajian bahasa nanti dijelaskan misalnya ada kalimat aula mastumun nisa. Oh, nggak mau dia. Ya, nanti ada namanya aula mastumun nisa. Ya, misalnya kita contohkan di sini ya, aula mastumun nisa, laki-laki menyentuh perempuan. Nah, ternyata dalam bahasa Arab kata-kata menyentuh ini punya dua arti. Gitu ya. Punya dua arti. Imam Syafi'i mengambil arti pertama, yaitu kulit dengan kulit. Imam Hanafi mengambil arti yang kedua, yaitu hubungan suami istri. Kenapa berbeda? Karena memang asalnya kata-kata lamastum ini punya dua arti. Nah, ketika dua-duanya sama kuat, yang benar yang mana? Kulit dengan kulit menyentuh ini atau hubungan suami istri? Ya, ketika tidak ada yang paling kuat nih, kayaknya 50-50 nih. Berarti bukan dzon, tapi masuknya ke sini nih, syak, ragu. Karena dua-duanya sama kuat. Yang bilang bersentuhan kulit dengan kulit sama kuat, yang bilang hubungan suami istri juga sama. Menurut bahasa dua-duanya sama kuat misalnya. Maka ketika dua-duanya sama kuat, maka bukan ilmu, bukan dzon, tapi masuknya ke syak, ragu. Ya, maka nanti dicarilah dalil penguat. Apakah nanti ada ayat yang lain atau ada hadis yang menguatkan salah satunya. Gitu ya. Ketika nanti ada hadis penguat, barulah nanti yang mana yang lebih kuat, yang pertama atau yang kedua. Kalau misalnya yang pertama yang kuat, misalnya dari mana ini Imam Syafi'i yang lebih kuat, berarti ya pemahaman Imam Syafi'i dianggap sebagai dzon. Gitu ya. Berarti yang satu lagi mazhab Hanafi dianggap yang waham ini, dugaan lemah. Tapi kalau dua-duanya sama kuat, dianggap syak, meragukan. Ya, tapi semuanya nggak masuk dalam kategori akidah. Akidah itu bukan waham, bukan syak 50-50, bukan dzon yang di atas 50, tapi dia harus ilmu yang yakin 100%. Itulah kajian akidah. Kajian akidah nggak bisa masuk dzon, dugaan kuat, nggak bisa masuk syak, ragu-ragu, 50-50, atau masuk waham yang di bawah 50%, nggak bisa. Harus yang yakin atau jazim yang 100%. Ya, makanya kajiannya harus lebih kuat dalilnya. Gitu kira-kira ya. Jadi dzon bisa nggak? Bisa dalam kajian fikih, tapi dalam kajian akidah sulit. Karena bicara akidah bicara tentang keyakinan, dan keyakinan nggak mungkin di bawah 100%. Gitu ya. Baru nanti misalnya, oh mazhab Hanafi lebih kuat misalnya. Kenapa? Karena ada hadis penguatnya tuh. Rasul pernah sholat tahajud, lalu kakinya istri Rasul, ibunda Aisyah, ada di tempat sujud. Lalu Rasul colek, kalau mau sujud maka kaki Aisyah menarik kakinya, Rasul sujud. Nanti Rasul diri, Aisyah ngelonjor lagi. Ya, begitu terus ketika sholat tahajud. Maka kata Imam Hanafi, itu kan nyolek itu kan kulit dengan kulit. Berarti yang benar mana kedua? Maksudnya hubungan suami istri. Nanti mazhab Syafi'i membahas lagi, bukan kulit yang dicolek, karena kan kalau tidur nggak mungkin nggak pakai pakaian. Jadi ketika nyolek kaki, mungkin jadi colek kainnya, celananya, atau sarungnya, dan seterusnya. Itu nanti kajian-kajian fikihnya, debatnya di sana. Nah, ketika ada perdebatan, maka masuknya ke ranah bukan ilmu, karena ya pendapatnya tidak satu, tidak ijma, tidak sepakat. Sedangkan bicara tentang
apa namanya, akidah harus yang pengetahuan yang disepakati dengan satu penafsiran. Ya, itu bedanya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya, ini izin nih untuk memancing suasana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, tadi disampaikan Pak Ustadz ada istilah makrifah. Kalau orang Indonesia kan mengatakan makrifat. Banyak arti itu sinonim, penafsirannya berbeda-beda. Bisa diartikan tadi Pak Ustadz apa istilahnya, pengetahuan atau pengenalan, keyakinan 100% gitu. Terus kemudian apa namanya, mengetahui sesuatu adanya kan gitu. Lah, yang ingin saya tanyakan, pengertian atau makna makrifat ini dari zaman ke zaman berbeda enggak? Zamannya Rasulullah dan sahabatnya, terus kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama salaf dan kalaf, itu ada enggak atau memang sama? Itu satu Pak Ustadz tanyaannya. Yang kedua tadi terkait dengan ilmu dan makrifat. Saya mengutip ada salah satu tulisan, makrifat itu lebih utama dari ilmu. Tapi makrifat tanpa ilmu, tidak yakin tanpa ilmu. Itu ada satu syekh yang mengatakan itu, saya namanya lupa. Tapi yang saya katakan di sini adalah kaitannya dengan Asmaul Husna. Ada sifat-sifat Allah, salah satunya bahwa Allah itu menamakan dirinya Al-Alim. Yaitu karena menyangkut ilmu tadi, maka ada istilah alim ulama, dari ulama yang mengetahui ilmu gitu. Tapi para sufi itu tidak menerima kata-kata Al-Alim, tapi Al-Arif, mengenal. Nah, ini bedanya kenapa? Kok para sufi itu tidak mau menyamakan arti Al-Alim, bahwa Allah itu kan maha mengetahui. Ya, gitu. Karena barangkali alasannya para sufi itu barangkali makom tertinggi dalam perjalanan spiritual menuju ma'rifat itu barangkali indikasinya adalah kaitannya dengan arif tadi kan gitu. Nah, ini apa bedanya Pak Ustadz? Yang ketiga, apa betul ilmu ma'rifat itu harus dirahasiakan? Gitu loh. Beda dengan ilmu fikih dan ilmu syariat yang harus disampaikan. Seperti ada sabda Nabi bahwa sampaikanlah kamu walaupun satu ayat saja. Nah, gitu. Tapi di sini apa alasannya yang mendasar adalah ilmu itu dirahasiakan karena apa? Bahwa tidak sembarang ilmu, tidak sembarang makrifat itu disampaikan orang sembarangan. Jadi orang yang berilmu, gitu. Dikhawatirkan karena takut ini menyalahi kaidah-kaidah dalam arti makrifat. Karena apa? Allah juga karena itu kan goib, jadi sifatnya haram juga kan itu. Kenapa Pak Ustadz ini kok dirahasiakan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain, Bapak, Ibu di belakang? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon izin kalau boleh nih, pertanyaan ini di luar konteks. Kalau boleh, kalau tidak boleh, tidak berkenan. Di sini aja ya. Pak, jangan di luar Pak. Di sini aja, di luar dingin. Boleh gitu Pak Ustadz ya. Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan 2 pekan yang lalu. Waduh. Yang belum terbayarkan oleh Ustadz. Apa ya. Pertanyaan cukup ringan, bukan seperti pertanyaan Bapak kita sebelah ini yang cukup berat. Antara apakah bedanya sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh? Satu itu, setahu saya itu qobliyah subuh ya sunnah fajar gitu. Itu setahu saya yang mungkin pengetahuannya cukup minim ya.
Kedua, banyak di antara kita yang menyampaikan sesuatu ucapan atau doa yang sebetulnya salah kaprah. Mendengar berita kematian seseorang, apakah temannya atau familinya, dikatakannya semoga almarhum almarhumah husnul khotimah. Nah, ini menurut hemat saya memang kaprah ya, salah kaprah. Kalau sudah meninggal itu sudah ceritanya udah lain, bukan doa itu lagi itu yang mestinya. Mungkin doa semoga diampuni dosanya, di lapangan kuburnya, diterima amal ibadahnya, itu mungkin lebih tepat. Tapi kalau bagi kita ini, terutama untuk yang bicara ini, didoakan semoga husnul khotimah, itu rasanya itu lebih tepat. Mohon pendalaman Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diambil katanya. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang samakah Bapak itu pertanyaannya menyimpang dikit dari rel yang Bapak Ustaz utarakan. Saya tanyakan di sini itu bukan mengenai melipat, bukan mengenai hakikat, bukan mengenai yang lain. Tapi saya ragu dia Pak Ustaz. Bacaan ayat saya pelajari dengan yang dibacakan oleh imam itu beda. Apakah itu tidak ada perbedaannya Pak Ustaz? Begini Pak Ustaz, ada ayat singkat saja terakhir, narullahi fi amadin mumaddadah, narullahi fi amadin mumaddadah. Sedangkan pada yang saya pelajari, allati tabtaliul alal afridah fi amadin mumaddadah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, yang dipermasalahkan ayat yang mana Pak Haji? Tadi fi amadi mumaddadah, yang dipermasalahkan yang mana? Yang ini yang apa namanya itu? Kalau yang kedua itu yang saya baca itu allati tabtaliu ala afridah nailaihim musaratun fi amadah. Tapi kalau yang ini yang Ustaz, bukan yang Ustaz di sini ya, tunarullahi fi amadin mumaddadi. Oh, ada yang kelewat ayatnya. Iya. Apakah itu sama? Iya. Karena saya ini kan orang awam Ustaz. Nggak tahu, bukan orang agama saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, kita jawab ya. Atau ada lagi? Ya, 3 dulu Pak Ustadz, takut waktunya. Apakah pengertian ma'rifat itu sama? Iya, kalau pengertian bahasa semua sama. Ya, ma'rifat dari kata-kata arafa. Arafa ya'rifu irfanan wa ma'rifatan. Arafa artinya tahu. Makanya orang yang pengen tahu atau sama-sama mau tahu namanya ta'aruf, saling mengenal. Ma'rifat mengenal satu arah. Kalau saling mengenal namanya ta'aruf. Dari kata ma'rifat juga. Ya, makanya ta'aruf artinya saling mengenal. Ya. Jadi dia tahu dulu ya, atau knowing bahasanya ya. Jadi ma'rifatnya secara bahasa ya knowing, tahu. Nah, tinggal nanti pengetahuannya sampai mana. Ketika masuk kajian tauhid, maka pengetahuannya harus sampai yakin. Yakin itu berarti harus satu versi. Ya, artinya mengetahui ya, tahui dengan tadi satu versi penafsiran. Atau bahasa lain dia sudah sepakat. Ya, jadi kalau nggak sepakat ya bukan nanti jadi ma'rifat, nanti turun derajat jadi dzon tadi. Kalau dia baru dugaan kuat, turun lagi kalau 50-50 ya jadi syak, ragu. Turun lagi malah
di bawah ragu namanya waham tadi, dugaan lemah. Pemahaman yang salah fatal yang namanya tadi batil atau jahil, bodoh. Gitu ya. Jadi kalau bicara dasarnya ya ma'rifat artinya mengetahui dengan satu versi penafsiran yang disepakati. Baru penafsiran yang mana? Baru di poin keduanya, penafsiran yang sesuai dengan realita atau kenyataan. Ya, kalau ada orang yakin dengan satu penafsiran tapi yakin bahwa Tuhan itu nggak ada, ya dia bukan ma'rifat. Ma'rifat nanti harus ada 3 poinnya. Satu, dia yakin 100%. Yang kedua, yakin dengan realita atau kenyataan. Ketiga, yakinnya dengan dalil. Gitu ya, itu baru ma'rifat. Jadi yakin 100%, tidak ragu, yakinnya sesuai dengan kenyataan. Lalu dan tahu dalilnya. Yaitu definisi ma'rifat dalam kajian tauhid atau kajian akidah. Dalam kajian tasawuf dia sudah menyelami tadi, sudah betul-betul mengenal Allah, ya, sudah lebih dalam dari itu. Karena tadi kan bicara tasawuf kan dia bicara tentang ya, bicara tentang ini ya, bukan bangunannya lagi tapi interiornya, ya. Tapi yang harus dipahami tadi ada 3 bicara ma'rifat. 1, dia yakin 100%. Kedua, yakinnya sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Dan ada dalilnya atau bukti yang kuat tadi. Kalau salah satu hilang bermasalah, bukan ma'rifat. Ya, saya tahu dalilnya, ini juga benar, tapi saya yakinnya nggak sampai 100%, ya berarti bukan ma'rifat. Ya, ini keyakinan atau ma'rifat yang dipahami oleh para ulama ya. Jadi tadi ya, yakin 100% ya, sesuai dengan kebenaran, baru beserta dalil. Kalau yang hilang yang terakhir, saya yakin sesuai dengan kebenaran tapi dalilnya nggak tahu, itu namanya taklid. Iya, dia ikut ulama aja, saya tahu, pokoknya saya ikut ulama A gitu. Oh, saya ikut, misalnya saya ikut Majelis Tarjih Muhammadiyah, saya ikut Basul Masail NU, atau saya ikut Fatwa MUI, nggak apa-apa. Berarti kan dia nggak tahu dalilnya, tapi dia percaya, yakin dengan Fatwa MUI, yakin dengan Basul Masail NU, atau yakin dengan tadi Majelis Tarjih Muhammadiyah, nggak ada masalah. Tapi ketika dia nggak tahu dalilnya, maka bukan ma'rifat, tapi namanya taklid. Ya, baik dalam kajian fikih maupun kajian tauhid sama, yang nggak tahu dalilnya disebut taklid. Boleh nggak? Bukan boleh lagi, wajib. Namanya orang awam. Orang awam dipaksa memahamin dalil, puyeng. Boro-boro yang gundul, yang gondrong aja pusing. Iya kan? Iya. Maksudnya kita yang paham, oh ya memang kita belum bisa sampai sana gitu kan? Itu ya. Nah, ketika dikatakan apakah ma'rifat lebih utama dari ilmu? Ma'rifat dengan ilmu sama kalau bicara bahasa. Tapi kalau bicara ma'rifat diartikan adalah mengenal Allah, ya, dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tahu dalilnya, maka ini ma'rifat dianggap pondasi seluruh keilmuan. Maka ya, kesimpulannya di luar akidah itu cabang. Orang belajar tafsir Quran, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ilmu hadis, belajar apapun di luar akidah, itu cabangnya. Pondasinya adalah akidah. Karena kalau orang nggak yakin dengan Allah, maka ilmu yang lain luntur semua. Pasti dia nggak percaya dengan Nabi, nggak percaya dengan wahyu, nggak percaya dengan semua ilmu-ilmu Islam. Ya, semua ilmu Islam itu akan dipercaya ketika dia sudah yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Kan nanti pondasinya 3 di sini. Yang diminta 3, ya, yakin ya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, ya. Maka nanti yang kedua,
yakin dengan kerasulan Muhammad. Baru yang ketiga, yakin dengan wahyu berupa Al-Quran. Kalau yang pertama udah ditolak, ketika orang tidak yakin dengan yang pertama, udah otomatis dia nggak yakin dengan Rasulullah Muhammad dan juga dia menolak Al-Quran. Makanya tadi dibilang yakin dengan Allah itu sebagai pondasi seluruh keilmuan. Ya, dan ini yang sekarang sedang dihajar oleh orang-orang yang bertanggung jawab dengan bahasa semua agama sama. Ya, lalu nanti ada salam lintas agama. Ini untuk mengaburkan ini sebenarnya. Ya, tujuan ujungnya akhirnya untuk mengaburkan ini, seolah-olah sama aja lah. Ya, atau nanti sekarang ada bahasa Tuhan itu tidak ilmiah. Ya, akidah itu bukan keilmuan, hanya doktrin. Ya, kalau di luar Islam iya, tapi dalam Islam harus ada ilmunya. Makanya tadi bahasanya kan fa'lam, maka ketahuilah. Gitu ya. Kalau orang sudah bermasalah di yang pertama, maka bermasalah di yang lainnya. Nah, dalam kajian tasawuf, yakin dengan Allah yang Maha Esa ini disebut dengan tadi ma'rifat tadi. Karena dia sudah mendalami itu. Ya. Ketika sudah mendalami dengan zikirnya, dengan bacaan-bacaan, wiridnya dan seterusnya, maka dia sudah nyaman bersama dengan Allah, sehingga yang lainnya pun dianggap sudah jadi satu paket. Ya. Makanya pondasinya adalah tentang beriman kepada Allah dulu. Inilah memang kajian yang harusnya bukan menjadi kajian tambahan, tapi kajian utama. Itu ya. Cuma perbedaannya ketika bicara tentang tadi tasawuf di sini, nih ya. Kenapa dibilang al-arif? Al-arif itu artinya orang yang ma'rifat atau orang yang mengenal Allah. Ya. Tadi dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan, orangnya disebut arif, artinya orang yang mengenal Allah. Cuma arif di Indonesia jadi bijaksana. Nggak apa-apa lah ya, daripada bijak sini, bahaya kan? Ya. Oh, ada orang ya, ada Pak Arif lagi kan? Wah. Ini arifnya nih versi mana? Versi tasawuf atau versi akidah nih ya? Atau versi bahasa Indonesia nih? Oh, versi pendekar lagi. Itu ya. Jadi arif versi dari akidah mengenal Allah tadi dengan 3 poin tadi. Tapi kalau arif versi tasawuf dia sudah mendalami, sudah zikir, sudah nyaman dekat dengan Allah. Maka nanti ada sampai yang ribuan zikirnya mungkin. Yang kalau kita baru ribuan, 33 aja bisa kabur kan? Udah kaburnya cepet banget tuh. Ya, karena sudah bukan hanya mendalami tapi sudah mendalami. Oke ya, maka tadi disebut al-arif dia. Dia sudah tidak hanya mengenal tapi juga dan mendalami. Kalau bahasa usul fiqh, bahasa tasawuf itu tadi ya, bahwa kita punya perahu di pantai, perahu itu dianggap syariat. Ketika perahu itu kita bawa ke tengah laut, maka tengah lautnya itu disebut dengan tarekot. Ketika kita nyebur, itu berarti sudah hakikat. Kita sudah sampai ke dasar dan mengambil mutiara, itu dianggap sudah ma'rifat, sudah mendalami luar biasa. Itu contoh simpelnya. Jadi al-arif versi dari tasawuf itu sudah mendalami, sudah menikmati, bahkan merasa ada yang hilang kalau dia sudah, kok saya nggak zikir ya, kok saya udah nggak sholawatan ya, itu kayaknya sudah hilang, sudah ada yang kurang karena sudah jadi kebutuhan. Itu ya. Kemudian kenapa nanti bukan al-alim? Ya, kalau al-alim ini sudah sifat Allah, nggak bisa diotak-atik karena kan di Al-Quran juga banyak. Ya, sami'un alim, alimun bima fis sudur, itu nggak bisa kita coret karena teks ayatnya ada kata-kata al-alim. Ya. Cuma kalau al-arif ini orangnya. Kalau al-alim kita bicara tentang sifat Allah. Kalau al-arif ini adalah orang yang mendalami
tasawufnya. Ya, cuma lagi-lagi belajar tasawuf jangan pakai buku ya. Cari guru. Karena biasanya kita kalau dulu di kampus tuh dibilang kalau belajar agama nggak pakai guru, gurunya setan. Iya, man ta'allama biduni kitab ya fa kitabuhu syaiton. Siapa yang belajar dari buku doang, kita nggak cari guru, nanti gurunya setan. Ya, dosen ya namanya mursyid nanti. Silahkan kalau ingin mendalami tasawuf tak cari mursyidnya. Ya, poinnya simpel, selama tasawufnya tidak bertentangan dengan akidah dan fikih, maka tasawufnya benar. Tapi kalau tasawufnya bertentangan dengan akidah dan fikihnya, maka itu tasawuf yang salah. Itu aja, lihat nanti bandingannya itu aja ya, dibandingkan. Oke ya gitu ya. Jadi dulu kami sering tuh digituin tuh ya. Kalau ada dosen pasti bilangnya begitu. Maksudnya kami jangan hanya banyak baca di perpus, tapi kalau ada yang nggak paham tanya ke dosen. Karena nanti khawatir pemahaman kita salah. Ya kan, berapa banyak orang yang rajin baca, nggak ada gurunya, nanti pemahamannya yang akhirnya dibisiki oleh setan gitu ya. Oke, kemudian perjalanan spiritual tadi dibahas ya. Al-Arif dia sudah sampai ke dasar, sudah mendapatkan mutiaranya. Apakah ilmu boleh disembunyikan? Bukan disembunyikan, belum waktunya. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Ada ilmu yang memang bisa disampaikan kepada para ulama saja, dan ada ilmu yang boleh disampaikan kepada orang-orang awam. Karena kalau disampaikan yang harusnya disampaikan kepada ulama tapi disampaikan ke orang awam, nanti jadi bias. Contoh, kita sering dengar kata-kata Imam Syafi'i yang mengatakan, ya kata Imam Syafi'i, kalau hadis itu sahih, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Imam Syafi'i sering bilang kalau hadis ini sahih maka itu mazhab saya. Ya, akhirnya itu diambil mentah-mentah oleh orang awam dan dia nggak mau bermazhab. Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis sahih itu mazhab saya. Padahal selain kita baca teksnya, kita lihat konteksnya. Kita lihat Imam Syafi'i ngomong itu sama siapa. Terkadang bukan kita mau ngumpetin ilmu, tapi apakah ilmu ini sudah layak disampaikan kepada orang awam atau cukup disampaikan kepada sesama ulama untuk didiskusikan. Contoh misalnya saya ngajar SD kelas 1, terus saya ajarkan trigonometri, saya ajarkan aljabar, bisa nggak kelas 1 SD paham? Belum waktunya, dia aja juga ya, hitung ya, dia aja angka aja masih belum paham urut-urutannya, ya kan? Nah, kadang orang awam itu kita lihat, oh dia masih SD, jangan kita ajarkan pelajaran-pelajaran kampus, pusing. Contoh, ini ada ucapan Imam Syafi'i yang terkenal, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih maka itu mazhabku. Ucapan ini disampaikan kepada murid-murid seniornya yang menjadi ulama, yang menjadi teman diskusi. Maksudnya Imam Syafi'i minta pendapat, ada enggak hadis-hadis sahih yang lain, sini yuk kita diskusikan tentang masalah ini. Tapi karena ini sekarang disampaikan kepada orang awam, seolah-olah Imam Syafi'i itu nggak ngerti hadis sahih. Maka akhirnya orang awam menyimpulkan, oh kalau gitu kita nggak perlu bermazhab, bahkan haram bermazhab. Kita langsung Quran Sunnah dengan ucapan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ngomong begini tidak di forum resmi begini, tapi ketika diskusi dengan murid-murid seniornya yang sesama ulama. Ya, tapi kan karena sekarang disampaikan kepada orang-orang awam, bahkan yang baru pertama kali ngaji, ya, baru kenal pengajian, disampaikan begini, oh berarti Imam Syafi'i nggak ngerti hadis dia. Akhirnya udahlah nggak usah pakai mazhab, Quran Sunnah aja. Quran Sunnah pun pakai terjemah lagi, wah udah kan lebih kacau lagi. Gitu ya, karena kita nggak tahu konteksnya. Ucapan ini disampaikan kepada siapa gitu. Gitu ya. Jadi kadang ada ilmu-ilmu tertentu yang memang bukan tidak boleh disampaikan, tapi kadang kita ngukur lah. Kita punya anak juga sama kan? Ya, kita punya anak mau nanya tentang macam-macam kan juga kita mikir juga. Bisa ada anak bilang, Pak, itu Tuhan ada berapa sih? 1, udah gitu aja. Oh 1 iya, selesai. Nggak usah sini duduk nak. Yang ngomong anak TK. Tuhan tuh 1 loh nak, ini dalilnya begini, dalil ini ayatnya, ini hadisnya. Pusing lah bocah. Apa nih bapak saya? Ya kan? Buat anak-anak kecil, anak-anak TK, SD cukup hanya dengan menjelaskan
ya dengan jawaban-jawaban singkat. Bukan nggak boleh dijelaskan, tapi belum waktunya, nalarnya belum nyampe. Gitu ya. Dan itu contohnya sangat banyak. Apalagi contoh yang lain misalnya, misalnya kita bahas apa pemahaman teks terhadap makna. Nah, kajian ini kajian-kajian untuk diskusi-diskusi tafsir dan fikih. Dijelaskan ke orang awam yang mungkin baru ngaji puyeng. Karena ketika bicara makna ada 4. Kita bicara tentang ibaratun nas namanya. Nanti ada isyarat nas. Nanti ada dalalah nas. Nanti ada iqtidha nas. Nah, gimana kalau kita jelaskan kayak gini? Ibarat itu yang makna langsung, isyarat makna yang tersembunyi, dalalah tuh makna yang harus ada benang merahnya, iqtidha makna yang harus dimunculkan tambahan baru maknanya sempurna. Nah, ketika ini disampaikan mungkin dalam kajian-kajian awal kita ngaji ya puyeng lah nanti. Maksudnya apa kan puyeng? Karena memang ya ini bukan ilmu tahap pertama tapi tahap berikutnya. Ketika kita membaca teks ayat atau hadis, maka dicarilah 4 poin ini. Mana makna langsungnya yang kelihatan, makna tersurat, mana makna yang tersembunyi, mana makna yang bisa ditarik benang merahnya, dan mana makna tambahan yang mengakibatkan ayat ini jadi jelas maksudnya. Misalnya. Nah, yang kayak gini kan nggak bisa kita bahas di forum-forum awal kajian. Ini harus forum-forum yang tingkatannya mungkin ya tingkat 2, tingkat 3 lah, bukan tingkat 1 misalnya. Itu ya udah naik kelas dulu. Ya, jadi ketika ada yang menyembunyikan, bukan menyembunyikan, khawatir ketika dijelaskan pun malah nggak nyambung. Sama seperti menjelaskan tadi ya, penjelasan tentang hitung-hitungan yang rumit kepada anak SD kelas 1, dia aja baca belum bisa. Gitu ya. Jadi nggak mungkin lah ada ulama ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi kadang-kadang ya ulama itu mengukur, bisa nggak nih saya sampaikan yang ini, atau coba saya cari yang lebih rendah lagi, yang lebih mudah lagi misalnya pemahamannya. Gitu ya. Itu contoh sederhananya. Perbedaan sunnah fajar dengan qobliyah subuh. Sunnah fajar dipakai di Timur Tengah. Ya, jadi kalau Timur Tengah bilangnya sholat fajar itu sholat subuh. Di kita Indonesia, Asia Tenggara disebutnya sholat subuh. Timur Tengah disebutnya sholat fajar. Maka kalau kita sholat qobliyah disebutnya qobliyah subuh, mereka disebutnya sunnah fajar. Ya, karena dua-duanya di Quran ada. Yang fajar kata-kata wal fajri, demi waktu subuh kita bilangnya. Yang subuh was subhi idza tanaffas. Sama, cuma orang-orang Timur Tengah lebih banyak mengucapkan kata-kata fajar. Sedangkan kita lebih banyak kata-kata subuh. Ya, sehingga sama saja. Sunnah fajar artinya qobliyah subuh, ya, namanya beda tapi sholatnya itu-itu juga. Ya, doanya salah kaprah, ya mungkin yang namanya orang pengen doain ya. Boleh saja sih, walaupun memang Nabi ketika selesai menguburkan sahabatnya, diantaranya beliau doanya ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia, ya, jenazah ini, dan kuatkan dia, karena sebentar lagi dia akan ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, sebaiknya memang dibacanya ini, Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan kuatkanlah. Ya. Lalu yang terakhir tadi allati tattali'u 'alal afidah, dia nggak baca innaha, ya nanti tegur aja kalau udah selesai. Samperin imamnya, "Mam, tadi kurang 1 ayat," gitu. Ya. Ya, kalau malu nanti imamnya selesai samperin, bawa ke dalam sana, ke depan. Ya, bawa ke dalam, ngomong berdua. Kalau tegurnya rame-rame nggak enak. Ya. Nggak ada masalah. Tapi Nabi pun juga ditegur rame-rame biasa. Jadi kalau salah wajar.
Nabi pun juga pernah salah. Ya, bahkan Nabi salahnya dulu sholat yang 4 rakaat cuma 2 rakaat. Ya, sholat zuhur atau asar harusnya 4, Rasul sholatnya 2. Ketika selesai sholat langsung didatangi oleh sahabat yang bernama Dzuliyadaini. Ya Rasulullah, aqasorta amnasita. Ya Rasul, ini sholatnya dikosor yang 4 jadi 2 atau kamu lupa? Nabi malah mengatakan enggak dua-duanya. Rasul yakin dia 4 rakaat padahal sholatnya 2 rakaat. Tapi Rasul nanya sama jamaah yang lain, betul nggak ucapan Dzuliyadaini? Ahakun maqala Dzuliyadaini, betul nggak ucapan dia? Jadi negornya depan umum nggak apa-apa. Maka jamaah sempat jawab, na'am ya Rasul, iya benar. Rasul nambah 2 rakaat kemudian sujud sahwi. Nggak ada masalah, tegur aja. Ya. Jangan nanti yang salah imamnya negornya ke saya bukan imam. Oke, gitu ya. Silakan. Yo. Tambocie. Ini Pak Ustadz, ini ada bacaan-bacaan ini yang diberikan kepada saya. Hai Jibril, bangunlah meripatmu. Hai Mikail, bangunlah hakikatmu. Hai Israfil, bangunlah kursimu. Hai Mikail, bangunlah harkatmu. La ilaha illallah, Allah. Yang saya tanyakan di sini pengertian murifat, hakikat dan harkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan tadi dijelaskan tentang tasawuf itu yang dimulai dengan syariat dianggap seperti perahu. Berarti harus punya perahu, berarti harus punya ilmunya, harus punya ilmu fikih. Makanya tasawuf nggak bisa lepas dari fikih dan nggak bisa lepas dari akidah. Ya, jadi belajar tasawuf nggak ngerti akidah, nggak ngerti fikih fatal. Nanti ujung-ujung malah nggak sholat. Ya, tetap dia punya kajian akidah dan fikihnya yang sudah bagus, sudah baik. Silahkan nanti mendalami tasawuf sebagai tambahan tadi. Ya, maka setelah syariat nanti ada thoriqot, jalannya. Maka jalannya perahu ini jangan disandarkan ke pantai, tapi bawa ke tengah laut. Itu kan jalan thoriqotnya. Nanti kan nanti macam-macam thoriqot itu, ada thoriqot Naqsyabandiyah, thoriqot Syadziliyah, silahkan. Ya, tapi nanti cari mursyidnya, jangan baca buku aja, nanti sesat. Itu ya, cari mursyidnya. Baru nanti setelah thoriqot ada hakikat. Hakikatnya setelah sampai tengah laut dia nyebur ke dalam laut. Ya, dan hanya nyebur berenang, dia harus sampai ke dasar laut. Dasarnya itulah disebut ma'rifat. Seolah-olah dia sedang mencari mutiara. Nah, ketika dia sampai ke dasar laut dan menemukan mutiara itu disebut dengan ma'rifatullah. Dia mengenal, ya, dan juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nyaman dekat dengan Allah. Itu kurang lebih ya. Jadi akidahnya tetap dijaga, syariat fikihnya tetap dijaga, dan ditambah tadi dengan ya kajian-kajian zikir dan seterusnya, silahkan. Itu kurang lebih ya, wallahu a'lam. Oke? Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.